Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais Sulaiman Raja. Saya masih kelas 3 SMA, mau lulus nanti Sabtu. Saya berencana mau melanjutkan ke SMK jurusan yang ingin meneruskan ke SMK di jurusan bisnis digital dan pemasaran, atau bisa disebut juga digital marketing gitu ya. Kenapa saya menyukai digital marketing? Yang pertama, dari beberapa buku yang saya baca, ya salah satunya adalah One Minute Manager gitu ya. Di pendahuluannya itu ada dikatakan dunia itu telah berubah. Jika kamu tidak mengikuti perubahan, maka kamu akan dimakan perubahan. Itu adalah salah satu sebabnya saya menyukai digital marketing, karena itu yang ilmu yang dibutuhkan untuk masa depan gitu ya. Contohnya saya sudah mempraktekkan bisnis digital marketing ini di alhamdulillah dikasih tanggung jawab sama bapak untuk mempertanggungjawabkan bisnis pepes lah, ada makanan. Saya jual di GoFood gitu ya. Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun. Pendapatannya ya meskipun tidak besar ya 1.600.000 gitu ya. Masih kecil gitu ya, tapi alhamdulillah ya. Dan juga menurut saya ilmu digital marketing ini sangat penting gitu ya, diterapkan di kehidupan sehari-hari. Karena contohnya saja waktu mungkin 2 tahun kemarin ada COVID gitu ya, bisnis yang tidak mengikuti zaman semuanya tutup gitu ya, banyak PHK di mana-mana, warung tutup, semuanya tutup. Tapi ada orang yang memakai sosial medianya untuk berdagang atau memakai teknologi gitu kan, promosi lewat teknologi. Dia masih bisa bertahan gitu ya, masih bisa mendapatkan pendapatan. Dan juga contohnya juga seperti orang terkaya di dunia, kayak Elon Musk dengan Tesla, SpaceX, kan dia kemarin beli Twitter. Terus Mark Zuckerberg punya Facebook kan? Facebook. Mark Zuckerberg Facebook, Meta, terus Jeff Bezos dengan Amazonnya. Ya kalau kita lihat orang-orang yang mengendalikan uang di dunia ini, yang menguasai tentang teknologi, tentang ilmu masa depan. Jadi itulah pentingnya ilmu digital marketing untuk saya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara mengenai usaha, teman-teman, apa yang saya alami di dalam usaha itu, yang pertama itu kalau kita membuka suatu usaha dalam tanda kutip, kita mulai berusaha, di sana kita tidak bisa langsung mendapatkan hasil, karena rata-rata orang itu hanya ingin tahu sukses, tetapi mereka tidak ingin tahu yang namanya proses menuju sukses. Dimana di dalam dunia bisnis itu kakak yang saya amati, 1-6 bulan pertama itu pengusaha itu cash flow-nya nol atau tidak ada untung ya sama sekali. Nah, dan itu sudah ya terbukti, dan dari 6 bulan sampai 1 tahun kalau kita membuka satu usaha itu kita tidak mempunyai percaya diri gitu. Rata-rata mereka tidak berani lagi apakah usaha ini akan dilanjutkan atau tidak. Kenapa? Karena terus saja tidak ada penambahan pendapatan, karena di dalam 1 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun itu kita membentuk pasar ya. Kan dalam usaha itu kita harus tahu pasar. Kalau misalkan kita berjualan saja seperti mereka, ada yang berjualan sudah lebih dari 10.000 jam, sudah lebih dari 5 tahun, tetapi mereka tidak bisa maju. Kenapa mereka tidak bisa maju? Karena mereka tidak mempunyai ilmu marketing, tidak mempunyai ilmu pemasaran, dan mereka tidak tahu proses.
dan mereka juga tidak tahu bagaimana caranya meningkatkan pendapatan. Nah, dari 1 tahun tersebut banyak orang yang berguguran. Ketika membuka usaha, mereka banyak yang belum pindah lagi usaha. Nah, karena pindah usaha, jadi tidak fokus sehingga karena tidak fokus dari usaha 1 tahun tidak ada untung, pindah ke usaha B, lalu pindah lagi ke usaha C, terus begitu sehingga hingga usianya tua dia tidak mempunyai usaha yang menopang kehidupannya. Karena itu banyak orang-orang yang memang sampai sekarang dia udah tua, belum nikah, udah usia 40, 45, 46, meskipun lulus sarjana ternyata dia tidak bisa menopang kehidupannya karena usaha yang dijalankan itu terus berpindah-pindah, tidak fokus dalam satu bidang seperti itu. Nah, dari 1 tahun hingga 2 tahun itu masa mulai ada cash flow-nya menaik, gitu ya, ada keuntungan. Nah, dari 1 tahun hingga 2 tahun itu maka terus pengusaha ini sombong biasanya. Disinilah titik kita membutuhkan guru, gitu ya. Kita tidak bisa usaha tanpa guru, gitu ya. Karena usaha tanpa guru itu banyak orang yang terjerumus ke dalam seperti contohnya ya, ketika pengusaha itu sombong, gitu ya, ada rasa sombong juga, mereka beli rumah, meminjam ke bank untuk membesarkan usaha, uang menggebu-gebu gitu. Disitulah titik kritis bagi seorang pengusaha, waspada, ada bahaya dari pengusaha itu karena mempunyai mobil, gitu ya, membeli mobil, punya rumah, setelah itu ingin istri dua dan sebagainya. Ya, itulah semua pengusaha. Ya. Nah, disitulah perlunya guru, gitu ya, kakak-kakak sekalian, perlunya guru di sana. Karena apa? Karena tanpa guru banyak orang yang gagal. Kenapa gagal? Karena mereka menggebu-gebu semangatnya sehingga mereka tidak tahu, gitu ya, batas, gitu, sehingga mereka berusaha dua, membeli mobil banyak, yang akhirnya ya karena kan yang namanya itu ada itu, yang akhirnya nanti banyak kejadian yang sekarang kan pengusaha itu disita bank dan sebagainya karena usahanya rugi dan sebagainya. Itulah ya, karena disitulah kita perlu guru. Jadi kakak sekalian, kalau ada yang berusaha, ya, membuat usaha, perlunya guru, gitu ya. Sebagai contoh, ya, murid bapak Ismail itu sekarang sudah ada yang 8 tahun sampai Ismail itu. Yang pertama itu beliau belajar, gitu ya, di rumah bapak selama 4 tahun sambil kuliah. Nah, setelah itu namanya Irwan, dia sudah lulus kuliah, kemudian katanya mau menjadi pengusaha atau biasa saja menjadi pegawai, gitu, Pak. Ternyata Irwan punya tabungan 8 juta untuk memulai usaha. Nah, Irwan itu ingin membuka toko dengan menyewa salah satu tempat di pinggir jalan untuk berjualan. Nah, kemudian kata bapaknya sebagai guru memberitahu, itu terlalu lama, itu mulai dari nol. Sudahlah, kata bapak, ambil saja usaha bapak salah satu, ada kan banyak usaha bapak itu, kata kalau mau berusaha boleh bapak. Ada kambing guling, ada akikah, ada sate, ada orang makan dari sate. Nah, Ridwan ini mengambil bisnis akikah, di mana bisnis akikah itu belum ada yang menggarap fokus satu bidang. Nah, disitulah Ridwan terjun di dalam dunia bisnis. Nah, sama seperti yang tadi saya sebutkan bahwa 1-6 bulan itu tidak ada pendapatan. Bahkan 6 bulan tersebut saya sebutkan satu konsumen saja yang dapat. Bayangkan 6 bulan cuma dapat satu konsumen, bagaimana dia hidup? Bagaimana dia berpikir bagaimana caranya mendapatkan konsumen yang hidup? Dan Irwan di sini menggunakan digital marketing yang difokuskannya kepada Instagram. Teman-teman kakak ini sudah tahu ya Instagram, di mana kita sudah bisa memasarkan lewat Instagram, karena yang familiar sekarang itu WA, Instagram, gitu ya.
dan juga TikTok gitu ya. Itu yang paling booming gitu. Sehingga Iron mencoba promosi, membuat template banyak, kita lihat videonya di IG tersebut. Nah, mulailah dari 6 bulan tersebut, dari satu konsumen, satu bulan itu, jadi satu bulan itu 2 konsumen. Setelah 2 konsumen, satu bulan itu tambah 3, tambah 4, jadi satu minggu 1. Sampai sekarang ya kakak itu per hari ada yang 5 sampai 8 konsumen dengan kesibukan yang luar biasa. Dan alhamdulillah sekarang Iron itu sudah sudah menjalani bisnisnya 2 sampai 3 tahunan lah ya. Nah itu sudah mempunyai guru ya. Nah di sana bapak membimbing ya gitu, sehingga sekarang Iron tidak ingin bisnisnya itu dilepas atau bisnisnya itu tidak fokus, bahkan membuka cabang daripada usahanya itu Akikah Wisata itu tidak berani membuka cabang sebelum 10.000 jam sebelum 5 tahun. Kenapa begitu? Karena Iron itu melatih dulu sumber daya manusia, siapa yang akan dipercaya untuk melanjutkan usahanya di sini, dan sekarang sudah mulai merintis cabang di Bandung. Nah situ kakak, jadi dari 2 tahun itu sampai 3 tahun itu perlu mentor, perlu guru, dimana sangat penting itu guru itu agar kita senantiasa stabil dalam usaha dan tidak salah langkah gitu ya, sehingga kita tidak menyesal di hari kemudian. Nah dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, barulah kalau sudah 5 tahun, sudah 6 tahun, sudah 10.000 jam, usaha itu sudah mempunyai daya tahan, sehingga sudah tidak khawatir lagi dia akan kesombongan pengusaha yang dimana awal-awal menggebu-gebu gitu ya, sehingga banyak salah langkah. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi intinya harus 10.000 jam. Nah kenapa banyak orang yang tidak bisa maju meskipun sudah 10.000 jam, itu karena mereka tidak tahu ilmu marketing, dan juga mereka tidak mengikuti zaman gitu ya. Sekarang zaman sudah berubah, tidak lagi kita itu seperti dulu gitu ya. Dulu itu kalau database pelanggan itu dan juga jalur distribusi itu harus senantiasa kita catat, harus senantiasa kita hafal. Tapi sekarang dengan datangnya teknologi yang lebih canggih gitu ya, seperti WA gitu ya, kemudian navigasi dari Maps gitu ya, kerjasama dengan WA sehingga bisa Sherlock dan sebagainya. Nah itu memudahkan sekali untuk kita. Nah di sanalah kita mulai harus menyesuaikan dengan zaman. Karena kalau kita tidak menyesuaikan dengan zaman, kita yang dimakan oleh zaman. Bagaimana contohnya? Contohnya itu mahasiswa sekarang itu ya, banyak mahasiswa yang ketika guru menerangkan mereka itu asik saja dengan HP. Orang yang termakan teknologi gitu ya, sehingga HP-nya itu tidak dimaksimalkan untuk pendapatan. Tadi Irwan itu menggunakan Instagram dari handphone, dari HP, hingga mendapatkan sekarang 1 bulan itu 180 juta itu per bulan pendapatan. Dan itulah yang bisa memanfaatkan teknologi dengan baik gitu ya. Contohnya yang tidak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, maka bukannya menambah pendapatan, malah kita mengeluarkan uang untuk apa yang kita mainkan di dalam HP tersebut, sehingga kita tidak akan mendapatkan pendapatan yang terus lebih meningkat gitu ya. Kenapa? Karena itu teknologinya tidak digunakan dengan baik. Nah seperti itu kakak sekalian. Jadi demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya nanti bisa teman-teman sampaikan bila ada yang bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.